Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyempatkan untuk menonton materi pembelajaran pada kesempatan kali ini. Di kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang teks proposal penelitian. Nah, ini adalah termasuk kegiatan yang banyak teman-teman lewati karena nantinya selama teman-teman kuliah teman-teman akan melakukan banyak sekali penelitian. Contohnya ya gampangnya kalau mau tugas kuliah itu kan teman-teman melakukan penelitian juga tugas kuliah untuk UTS atau UAS. Kemudian kalau teman-teman ikut hibah penelitian gitu, misal ada dibuka lowongan hibah atau bantuan dana untuk penelitian, teman-teman bisa ikut di situ. Kemudian pada akhirnya di ujung perkuliahan teman-teman akan eh, membuat skripsi atau tugas akhir. Nah, itu sebelum membuat teman-teman perlu membuat proposal terlebih dahulu. Nah, proposal itu apa? Bahasa mudahnya, proposal itu usulan, rencana, atau tawaran. Sebelum melakukan penelitian, teman-teman memberikan rencana atau menunjukkan rencana teman-teman tersebut dalam bentuk teks proposal. Nah, ini biasanya diajukan ke dosen pembimbing. Biasanya kalau skripsi itu biasanya ke dosen pembimbing. Kalau misal hibah penelitian ya lembaga yang menaungi hibah tersebut. Misalnya kalau di Untidar itu ya ada LPPM. LPPM teman-teman mengajukan proposal ke LPPM. Proposal itu isinya adalah rencana atau usulan eh, penelitian teman-teman. Jadi dicek dulu nih penelitian teman-teman itu nantinya seperti apa. Apakah penelitian teman-teman ini sesuai? Apakah penelitian teman-teman ini sudah bisa dimulai? Apakah cocok dengan karakter pendidikan teman-teman? Apakah penelitian tersebut dananya itu memadai dan lain-lain sebagainya? Itu sebagai bentuk pertimbangan lembaga yang menaungi penelitian teman-teman itu eh, teman-teman membuat proposal dulu untuk mereka mengecek kira-kira sudah sesuai atau enggak, kira-kira rencana teman-teman ini bisa di ACC atau enggak. Nah, kalau dalam KBBI, proposal itu diterjemahkan sebagai rencana yang dituangkan dalam bentuk rancangan kerja. Nah, ini kita cermati kata-kata rancangan kerja. Artinya, teman-teman mau apa saja selama penelitian, itu teman-teman tuliskan terlebih dahulu, teman-teman cantumkan terlebih dahulu dalam bentuk rancangan kerja. Kalau dalam penelitian itu, kalau dalam proposal itu mungkin bisa dicantumkan dalam dalam subbab metodologi penelitian gitu. Dan juga kadang kan ada penelitian-penelitian tertentu yang meminta penelitinya untuk mencantumkan jadwal penelitian juga jadwalnya. Jadi bulan ini mau ngapain, tanggal ini mau ngapain. Nah, tuh itu rancangan kerja itu gambarannya seperti itu. Termasuk dana ya, termasuk dana. Seandainya teman-teman misal penelitiannya itu dibiayai oleh lembaga-lembaga tertentu, badan-badan tertentu, perusahaan-perusahaan tertentu. Nah, sebelum memulai teman-teman menuliskan terlebih dahulu dananya kira-kira yang habis berapa. Nah, itu sebagai bentuk pertanggungjawaban awal teman-teman. Nanti di akhir penelitian kan proposal terlebih dahulu nih, kemudian melakukan penelitian, kemudian laporan penelitian. Nah, di akhir di laporan penelitian itu nanti dicantumkan juga uh, dananya habisnya berapa, apakah tertutup semua atau enggak. Nah, itu sebagai bentuk tanggung jawab teman-teman. Nah, proposal dinyatakan layak apabila dirancang dengan baik dan mengikuti kelaziman yang telah disepakati dalam tradisi akademik. Artinya, seperti teks akademik lain, proposal itu juga punya struktur yang cenderung pasti. Struktur yang cenderung pasti. Meskipun kadang antar lembaga itu biasanya punya format atau template proposalnya tersendiri kayak gitu. Misal di Untidar itu kalau mau penelitian harus mengunduh proposal dari LPPM gitu. Nah, ini kok ada LSM, ada lembaga swadaya masyarakat yang membuka hibah penelitian tapi format proposalnya beda dengan Untidar. Nah, itu tidak masalah, itu namanya kan gaya selingkung ya. Artinya masing-masing instansi itu punya ciri khasnya sendiri-sendiri. Nah, itu tidak masalah, tapi yang jelas secara garis besar itu ada kesepakatan penulisan proposal itu seperti apa. Nah, unsur-unsurnya ini saya cantumkan unsur-unsurnya secara garis besar ada yang pertama latar belakang, yang kedua rumusan masalah dan tujuan penelitian. Nah, ini apa yang
berusaha teman-teman pecahkan, masalah apa yang teman-teman temukan, kemudian apa yang teman-teman berusaha selesaikan. Kemudian manfaat atau pentingnya penelitian, kenapa penelitian tersebut urgent atau perlu dilakukan. Yang keempat, tinjauan teoritis yang menguraikan acuan teori utama dan elaborasinya serta keterkaitan dengan hasil penelitian terdahulu. Nah, tinjauan teoritis ini teman-teman jelaskan teori-teori yang teman-teman pakai, kemudian dibandingkan juga dengan penelitian-penelitian yang sudah ada, biar ada bedanya apa yang teman-teman lakukan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Yang kelima, kerangka pikir atau bingkai acuan dalam melakukan penelitian terhadap masalah. Yang kelima, asumsi atau hipotesis yang akan diuji. Hipotesis itu ibaratnya penemuan awal. Penemuan awalnya seperti ini. Nah, ini mau saya sempurnakan lagi penemuan awal saya dengan melakukan penelitian tersebut. Yang ketujuh, sumber data atau subjek penelitian. Yang delapan, instrumen pengumpulan data yang akan digunakan. Kemudian yang kesembilan, metode atau prosedur penelitian. Yang kesepuluh, teknik analisis data yang akan dilakukan. Dan yang kesebelas, daftar pustaka sementara. Nah, ini perlu kita cermati bahwa penelitian itu belum memberikan hasil atau pembahasan. Sehingga yang dicantumkan dalam penelitian itu isinya perkiraan. Nah, kira-kira hasilnya, kira-kira yang akan kita lakukan itu seperti ini. Hasilnya itu kira-kira yang kita inginkan seperti ini. Nah, seperti itu. Nah, secara umum gambaran proposal itu unsur-unsurnya seperti ini. Tapi antar lembaga, antar badan, antar instansi itu kalau bisa berbeda-beda, dalam mereka menetapkan format atau template-nya. Nah, itu tidak masalah, yang jelas secara garis besar unsur-unsurnya adalah ini. Nah, pendahuluan biasanya yang pertama itu pendahuluan ada apa saja. Nah, pendahuluan ini biasanya bab 1 ini biasanya ada latar belakang. Nah, ini berisi logika pemikiran yang menuntun ke arah akan dilaksanakannya penelitian tersebut. Nah, contohnya, ibaratnya latar belakang itu, kenapa penelitian itu perlu dilakukan, alasannya apa, kenapa kemudian penelitian itu harus dilakukan, kayak gitu. Nah, peneliti itu perlu meyakinkan ke pembaca, calon peneliti itu perlu meyakinkan ke pembaca bahwa penelitian yang saya lakukan ini berdasar dan perlu dilakukan. Nah, kemudian rumusan masalah itu berisi pokok persoalan yang akan diteliti. Rumusan masalah biasa dinyatakan dengan kalimat tanya. Tadi seperti yang saya sampaikan ya, isinya kita mau ngapain, apa yang kita temukan dan apa yang kita tanyakan, kayak gitu. Dari objek penelitiannya kira-kira apa yang menjadi keresahan kita. Nah, kemudian ada tujuan penelitian, itu keinginan peneliti untuk memperoleh jawaban atas permasalahan penelitian yang diajukan. Tujuan penelitian menunjukkan mengapa peneliti ingin melakukan penelitian dan apa yang ingin dicapai. Nah, rumusan masalah itu jawabannya itu ada di tujuan penelitian. Si peneliti itu mau ngapain? Manfaat penelitian itu potensi yang bisa diperoleh pihak-pihak tertentu setelah penelitian selesai. Biasanya terdiri dari manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis itu ya yang berhubungan dengan keilmuan. Artinya buat keilmuan ini penelitiannya bermanfaat. Manfaatnya seperti apa? Kalau manfaat praktis itu ya penelitian ini kalau diaplikasikan itu manfaatnya apa. Nah, kemudian selanjutnya ada hipotesis, itu berisi dugaan atau kesimpulan sementara. Nah, ini sementara. Hipotesis ini akan dibahas lebih lanjut kalau di laporan penelitian, tulisan selanjutnya, itu dalam bentuk hasil dan pembahasan. Kemudian ada landasan teori dan tinjauan pustaka. Landasan teori berfungsi untuk menyajikan ulasan teoritis dengan memformulasikan sintetis teori yang akan digunakan sebagai dasar pemecahan masalah yang diteliti. Teori yang dipakai. Kita mau pakai teori apa untuk membedah masalah tersebut. Kemudian ada tinjauan pustaka, itu untuk menyajikan ulasan penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang kemudian dibandingkan dengan penelitian yang akan dilakukan. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa tinjauan pustaka itu kita membandingkan penelitian-penelitian yang sudah ada dengan objek yang sama, dengan teori yang sama, kita bandingkan biar biar kita bisa memberitahu ke pembaca bahwa penelitian kami itu berbeda, penelitian saya itu berbeda, saya menyajikan sesuatu yang baru, gitu. Karena kalau penelitian itu hanya mengulang-ulang
teori dan metode yang sama dengan objek yang sama itu kan sifatnya mubazir ya, sifatnya redundant, hanya berupa perulang-ulangan saja, dan itu merupakan bentuk kesia-siaan. Nah, tinjauan pustaka itu seperti itu. Kita bandingkan penelitian yang akan kita lakukan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Penelitian yang baru yaitu itu lebih penting daripada penelitian-penelitian yang sebelumnya sudah ada. Nah, kemudian metodologi. Metodologi itu apa sih? Metodologi itu prosedur, langkah-langkah. Nah, tahap ini meliputi waktu dan alokasi penelitian, kemudian sumber data penelitian dan alur penelitian. Nah, metode penelitian menyangkut paradigma dan jenis penelitian yang akan diikuti. Apakah itu penelitian kualitatif atau kuantitatif, atau paradigma penelitian kombinasi antara kualitatif dan kuantitatif dikombinasikan. Metode juga menyangkut data dan sumber data. Terdapat 3 klasifikasi sumber data yang biasa disingkat menjadi 3P dalam bahasa Inggris, yaitu yang pertama person atau orang, yang kedua P atau place atau tempat, yang ketiga P adalah paper atau teks, tulisan-tulisan sebelumnya, tulisan-tulisan yang dijadikan objek penelitian, sumber data penelitian. Person gitu, misalnya teman-teman ingin meneliti seorang tokoh gitu, dalam penelitian sejarah gitu kan pasti kita perlu membedah tokoh tersebut. Salah satu caranya adalah dengan wawancara, metodenya dengan wawancara. Place itu ketika teman-teman ingin membahas tentang suatu tempat, suatu wilayah kayak gitu. Nah, ini penelitian-penelitian ini biasa dilakukan oleh teman-teman dari bidang antropologi, arkeologi, geografi, geodesi, sipil, dan lain-lain sebagainya. Kalau paper itu yang sumber data kita adalah teks, sumber data kita adalah teks gitu. Ini teman-teman dari bidang sastra dan bahasa biasanya yang mengerjakan seperti ini, meneliti novel, meneliti acara televisi, meneliti film, dan lain-lain sebagainya. Nah, kemudian daftar pustaka. Daftar pustaka itu apa? Daftar pustaka itu buku yang kalian jadikan referensi, dicantumkan semua. Ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kalian. Jadi dalam kalian berargumen di teks akademik, apapun itu mesti berdasar. Kalian tidak bisa ngomong semau kalian, sementara kompetensi kalian itu belum bisa dipercaya 100%. Belum bisa dipercaya artinya apa? Artinya teman-teman ini baru belajar, teman-teman ini belum ahli gitu. Kalau ahli itu mungkin omongannya itu cenderung bisa dipercaya karena memang dia kompeten di bidang tersebut. Tapi kalau kita sama-sama masih belajar, saya dengan teman-teman masih belajar, ya ketika mencantumkan pendapat itu ya dicari pendapat dari orang-orang yang kompeten, pendapat dari ahli kayak gitu. Contohnya kalau dalam agama ya seperti ini. Contohnya kita tidak bisa menerjemahkan ayat Al-Quran secara sembarangan. Nah, kayak gitu. Tidak bisa, kita kan tidak punya kemampuan, saya ya tidak punya kemampuan bahasa Arab, tidak punya kemampuan tafsir dan lain-lain sebagainya. Jadi kalau saya menggunakan ayat Al-Quran seperti itu, ini buat yang Islam ya contohnya ya, kalau saya menggunakan ayat Al-Quran untuk berargumen dengan cara saya menerjemahkan sendiri, sementara saya bukan ahlinya, itu kan tidak bisa dipercaya. Itu kan tidak bisa dipercaya. Nah, beda kasusnya dengan seandainya teman-teman mengutip tafsir seseorang. Nah, orang tersebut memang ahli di bidang tafsir Al-Quran. Contohnya saya mengutip pendapatnya Profesor Quraish Shihab atau dari Buya Hamka yang memang atau dari Kiai Bisri Mustafa tafsirnya. Itu kan beliau-beliau ini adalah para ahli Quran, para mufassir Al-Quran. Pendidikannya terpercaya, kemudian bahasa Arabnya itu juga bagus kayak gitu. Nah, saya mengutip pendapat mereka atas tafsir Al-Quran itu lebih tepat daripada saya menerjemahkan Al-Quran sendiri. Nah, begitupun dalam kasus daftar pustaka, teman-teman ini mengambil kutipan, mengambil pendapat dari orang-orang tertentu yang dipandang ahli. Nah, pendapat tersebut itu tidak bisa kita ambil begitu saja. Kita juga perlu mencantumkan dari mana pendapat tersebut kita ambil, dari buku apa, dari artikel apa, dari sumber internet apa. Nah, penulisannya seperti ini daftar pustaka. Contohnya Martin, J.R. dan Rushdie 2008, Genre, Relation, Mapping Culture, London Equinox. Ya, ini kita pakai formatnya apa ya? American Psychological Association atau sistem Harvard. Yang pertama dicantumkan dulu nama penulisnya. Nah, biasanya marganya dulu dicantumkan. Martin J.R. ini kan
Nama aslinya J.R. Martin. Kemudian ada D. Ross kayak gitu. Nah, ini kan dua-duanya itu marganya dulu yang ditaruh di depan. Marganya dulu taruh di depan, kemudian dibedakan dengan tanda koma. Kemudian selanjutnya ada tahun 2008. Ini bukunya diterbitkan kapan? Buku yang dimana teman-teman mengambil quote atau pendapat tersebut. Genre Relation Mapping Culture, ini judul bukunya, harus ditulis italic. Kemudian London ini kota tempat buku itu diterbitkan. Kemudian Equinox ini nama penerbitnya, nama penerbit bukunya. Nah, antar unsur itu harus dibedakan dengan tanda titik. Nah, analisis formulasi bahasa pada proposal, kemudian manfaat proposal dan pihak yang diberi proposal. Formulasi bahasa dalam proposal. Pertama, banyak diwarnai modalitas akan yang menggambarkan bahwa penelitian belum dilaksanakan tetapi direncanakan untuk dilaksanakan. Contohnya, penelitian ini akan dilakukan di lapangan dan laboratorium dengan batasan yang diambil sebagai berikut. Manfaat yang akan diperoleh siswa melalui penelitian ini adalah dan seterusnya. Nah, modalitas akan artinya banyak kata-kata yang menunjukkan bahwa penelitian itu belum dilakukan, masih akan dilakukan. Kemudian menggunakan keterangan waktu seperti rencana, perkiraan, harapan, dan sebagainya. Contohnya, demikian proposal ini disusun dengan harapan akan terlaksananya penelitian, dan seterusnya. Nah, ini kembali, ini merupakan bentuk-bentuk penegasan bahwa penelitian itu belum dilakukan, penelitian baru akan dilakukan, sehingga yang ditulis itu dalam teks proposal teman-teman itu menunjukkan bahwa ini adalah langkah awal, teman-teman belum memulai penelitian, penelitiannya baru akan. Nah, proposal itu manfaatnya apa sih? Kenapa perlu disusun? Nah, yang jelas penyusunan proposal itu untuk memandu arah yang dituju oleh penelitian. Artinya, ketika kita sudah membuat rencana, kita jadi tahu penelitian kita ke depannya itu petanya mau kemana saja, arahnya mau kemana saja. Contohnya seperti ini. Contohnya teman-teman itu kalau mau menuliskan sesuatu itu kan perlu outline dulu dari awal sampai akhir. Teman-teman mengungkapkan apa, kemudian sampai ke tengah, di akhir ditutup dengan apa. Nah, begitupun dengan proposal. Teman-teman ini kan mau melakukan penelitian. Penelitiannya dipetakan terlebih dahulu. Pertama mau ngapain, selanjutnya mau ngapain, ketika penelitian dilakukan mau ngapain, akhirnya mau ngapain. Itu dipetakan dari awal sampai akhir. Nah, inilah manfaat penyusunan proposal buat peneliti, itu jadi punya panduan buat lembaga yang meng-ACC proposal teman-teman, seperti misal dosen pembimbing skripsi ataupun lembaga-lembaga lain yang mengecek proposal teman-teman, itu jadi punya pandangan. Ini orang mau kemana nih? Apa yang mau dihasilkan? Apa yang mau dilakukan? Kayak gitu. Nah, itu jadi lebih bisa percaya mereka terhadap para peneliti kalau di awal itu peneliti sudah memberikan gambaran mau ngapain saja. Untuk pihak yang diberikan proposal, pihak yang dituju oleh proposal harus menjadi pertimbangan dalam membuat proposal. Ini dimaksudkan agar proposal yang dibuat bisa memenuhi harapan pihak-pihak yang dituju, sehingga proposal Anda disetujui untuk direalisasikan. Artinya teman-teman mesti mempertimbangkan betul pihak-pihak yang akan dituju, pihak-pihak yang akan dituju. Contohnya mungkin seperti ini. Banyak lembaga-lembaga yang membuka hibah penelitian gitu. Misal ada LSM atau lembaga swadaya masyarakat yang ingin membuka lowongan penelitian. Mereka ingin membiayai penelitian para peneliti yang mau mengajukan proposal. Nah, biasanya mereka ini LSM ini menerima penelitian yang cenderung sifatnya praktis. Maksudnya kayak gimana? Maksudnya penelitian yang dilakukan itu terasa manfaatnya untuk masyarakat saat itu juga. Nah, maksudnya praktis itu seperti itu. Kan kalau di kampus itu manfaatnya cenderung teoritis. Teman-teman bikin skripsi itu manfaatnya itu untuk penelitian setelahnya, untuk adik-adik angkatan teman-teman yang mau membuat penelitian serupa atau mirip-mirip kayak gitu. Nah, tapi kalau di LSM itu biasanya dicari yang praktis. Artinya penelitian yang dilakukan itu bagaimana bisa
mengundang manfaat, bagaimana bisa memberikan hal positif ke masyarakat saat itu juga kayak gitu dalam jangka waktu yang dekat. LSM kan tugasnya seperti itu ya. Tugasnya itu memberikan penyuluhan, memberikan kebermanfaatan untuk masyarakat kayak gitu. Makanya mereka cenderung kalau ada program ya programnya harus langsung terasa ke masyarakat. Nah, ini kembali lagi, ini teman-teman bakal keliru seandainya teman-teman membuat proposal yang sifatnya teoritis, teman-teman masukkan ke LSM. Mereka nyarinya yang praktis, kenapa teman-teman bikinnya yang teoritis kayak gitu. Beda dengan di kampus. Di kampus itu mau yang praktis, mau yang teoritis itu diwadahi semua kayak gitu. Nah, ini mesti jadi pertimbangan teman-teman kalau membuat proposal. Pertimbangkan betul lembaga yang menaungi proposal kalian, yang kalian tuju, kira-kira apa yang mereka cari, apakah sevisi dengan teman-teman atau tidak. Oke, itu saja materi dari saya. Terima kasih. Silakan seandainya masih ada pertanyaan bisa disampaikan di luar forum video ini, bisa disampaikan di grup untuk mahasiswa saya. Dan materinya saya cukupkan sampai sekian. Semoga ada manfaatnya. Sampai bertemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.